Oke, hari ini kita mendiskusikan sebuah metode klasifikasi yaitu decision tree atau pohon keputusan. Ini adalah sebuah metode klasifikasi yang nantinya kita akan membentuk sebuah pohon keputusan. Jadi nanti pohon keputusan ini kita gunakan sebagai prosedur untuk penalaran agar mendapatkan jawaban dari masalah yang dimasukkan. Ya ini memang nanti pohonnya memang tidak berbeda dengan pohon yang pernah kalian pelajari sebelumnya. Pohonnya bentuknya terbalik, ya akarnya ada di atas, kemudian daunnya ada di bawah. Kemudian juga bisa juga terbentuk nanti pohon biner jika semua fitur menggunakan dua macam nilai kategorikal. Nah, maka semua bentuk pohon akan berubah menjadi pohon biner. Namun jika ada satu atau lebih variabel yang mempunyai nilai variasi nilai lebih dari dua, maka tidak lagi berbentuk pohon biner. Ya, namun apapun bentuknya, biner maupun enggak biner, yang kita butuhkan di sini nanti adalah bagaimana kita membentuk tree dari data latih yang tersedia. Nanti dari tree itu yang kita gunakan untuk melakukan inference terhadap data uji yang belum diketahui labelnya. Bidang-bidang yang memanfaatkan sangat banyak, ya tidak terbatas pada contoh-contoh yang saya sebut di sini, baik di bidang kedokteran, ilmu komputer, psikologi, namun pemanfaatannya ini secara umum di semua metode klasifikasi itu bisa, tidak hanya pada decision tree ya, metode-metode yang lain, baik KNN, Nearest-Next-Born, naive Bayes, ANN, dan seterusnya bisa dipakai untuk menyelesaikan persoalan-persoalan klasifikasi. Nah, ini contoh dari dataset klasifikasi yang untuk menyelesaikan bagaimana catatan risiko kredit yang diajukan oleh nasabah. Jadi di sini disebutkan bahwa risiko tinggi, label risiko tinggi itu kalau nasabah nanti akan kesulitannya tinggi ya untuk mengembalikan dana pinjaman. Kalau risiko rendah berarti nasabahnya tidak kesulitan untuk mengembalikan dana pinjaman. Nah, di sini ada dua kelas, risiko tinggi sama risiko rendah. Kemudian untuk variabelnya kita menggunakan dua variabel yaitu umur dan status. Ya, kalau umur ya seperti ini contohnya sama satu ini status pernikahan. Jadi misalnya umur 15, statusnya sudah menikah, risikonya tinggi. Umur 17, status sudah menikah, risiko tinggi. 18 belum menikah, risiko tinggi. 24 sudah menikah, risiko rendah, dan seterusnya. Hingga ini 48 belum menikah, risiko rendah. Ya. Nantinya ternyata dari data train ini bisa dibentuk sebuah tree yang modelnya seperti ini. Jadi yang menjadi akar rootnya itu adalah variabel status menikah. Kemudian status menikah ini kan ada dua variasi nilai yaitu sudah dan belum, sehingga nanti akan mengeluarkan dua cabang. Kemudian di masing-masing cabang ini dilanjutkan dengan variabel umur. Nah, di variabel umur ini akan dikeluarkan cabang yaitu kurang dari 30 dan lebih dari sama dengan 30. Kalau kurang dari 30 dikasih label tinggi, kurang dari sama dengan 30 kasih label rendah. Demikian juga umur yang di sini ini yang sudah status menikah sudah, ini dilanjutkan dengan note internal yaitu umur. Kalau umurnya kurang dari 20 tinggi, kalau lebih dari 20 rendah. Nah, jadi tree yang dibentuk di sini ini akan mengcover semua data latih yang ada. Semua akan bisa diwakili oleh tree ini saja. Lalu apakah selalu status menikah yang menjadi akar? Nah, ini nggak tentu, ya. Tergantung pada kondisi data yang ada. Nah, ini kebetulan kondisi data yang ada itu mengarahkan bahwa yang menjadi root itu adalah status menikah. Nantinya pada data yang lain bisa aja yang terpilih sebagai root itu adalah umur atau bahkan variabel yang lain yang ditambahkan.
Jadi di dalam klasifikasi decision tree itu ada proses yang disebut induksi decision tree. Jadi data latih tersebut ini dapat dilakukan proses untuk menginduksi decision tree-nya. Sehingga untuk semua data latih itu akan sudah tercakup proses pemilihan keputusan pada pohon tadi. Sehingga ketika ada data baru yang belum diketahui label kelas risikonya, kita bisa lakukan deduksi dari decision tree tadi untuk mendapatkan label kelas yang sesuai. Nah, jadi contohnya begini. Kalau ini adalah tree yang sudah dibentuk sebagai model dari classifier, kemudian nanti akan kita pakai untuk inferensi nasabah baru yang belum diketahui risikonya tinggi atau rendah. Misalnya ada nasabah lain, dia umurnya 50, misalnya umurnya 50, statusnya sudah menikah misalnya. Nah, maka kita bawa ke sini. Ternyata di dalam root ditanyai, dia status menikahnya apa? Sudah atau belum? Ternyata jawabannya sudah menikah, berarti dilewatkan ke kanan, ke kanan. Nah, ke kanan ditanyai umurnya berapa? Apakah kurang dari 20 atau lebih dari sama dengan 20? Ternyata umurnya 50. Maka 50 masuk pada kategori lebih dari sama dengan 20, sehingga jawabannya adalah risiko rendah. Nah, ini yang dinamakan sebagai induksi untuk menginferensi data uji yang belum diketahui label kelasnya. Proses induksinya untuk pembentukan tree-nya itu adalah proses pelatihan atau training, sedangkan proses deduksinya terhadap data baru yang belum diketahui labelnya kita sebut sebagai prediksi. Ini adalah komponen dari decision tree yang pasti ada node akar. Ya, node akar itu tidak punya lengan masukan ya, tidak punya masukan dan mempunyai 0 atau lebih lengan keluaran. Nah, setelah keluar dari akar itu akan dilanjutkan dengan node internal. Nah, node internal itu letaknya di antara akar dan daun. Jadi setiap node yang bukan daun yang mempunyai tepat satu lengan masukan dan 2 atau lebih lengan keluaran. Dan ini menyatakan pengujian yang didasarkan pada nilai fitur. Jadi node internal itu nanti akan ditempati oleh fitur-fitur kita, mana yang terpilih sebagai node internal. Kemudian lengan itu adalah setiap cabang dari node, baik akar maupun node internal, yang menyatakan nilai hasil pengujian pada node yang bukan daun. Dan yang terakhir ini adalah node daun atau terminal atau ujung ya yang bawah. Itu adalah node yang mempunyai tepat satu lengan masukan dan tidak punya keluaran dan menyatakan label kelas atau keputusan. Jadi letaknya seperti ini yang node akar. Nanti kita bentuk dulu, kita pilih dulu node akarnya, siapa yang terpilih di antara variabel-variabel yang tersedia. Kemudian nanti akan kita berikan lengan dari variasi nilai yang dimiliki oleh variabel yang terpilih. Kemudian akan kita tentukan lagi siapa yang akan terpilih sebagai node internal. Kemudian dikeluarkan cabang sesuai dengan variasi node internal. Dan terakhir adalah daun. Di setiap ujungnya itu ada daun. Nah, ini adalah algoritmanya. Algoritma decision tree sebenarnya banyak varian-varian algoritmanya. Yang kita bahas hari ini adalah ID tree. Ini adalah algoritma basic dalam pohon keputusan. Ada pengembangan yang lain ya seperti C45, C5 atau lain-lain yang mempunyai fungsionalitas yang lebih baik ya dibandingkan ID3. Karena memang ID3 ini hanya bisa mengcover data-data yang variabelnya kategorikal, belum bisa mengcover data numerik. Sehingga kalau kita punya variabel yang bertipe numerik, maka sebaiknya variabel itu dikonversi menjadi tipe kategorikal dengan cara diskretisasi. Nah, ini adalah algoritmanya. Kita mulai dari pembentukan node akar. Nah, ini untuk semua fitur, kita hitung nilai entropinya untuk semua sampel. Jadi data latihnya kita pakai sebagai basic untuk menentukan node akar. Ya. Jadi node akar itu dinilai dari semua data latih. Kemudian
pilih fitur dengan informasi gain yang maksimal. Jadi nanti semua fitur kita hitung entropi, kemudian kita hitung gainnya. Nah, gainnya itu kita pilih yang paling maksimal. Siapa fitur yang gainnya paling tinggi? Itu adalah node pemecah menjadi cabang. Jadi nanti yang terpilih pertama itu otomatis akan menjadi rootnya, akarnya. Selanjutnya langkah 2, 3, 4 secara rekursi kita lakukan pada setiap cabang dengan mengulang langkah 2 dan 4. Dalam setiap node hanya memberikan satu label kelas. Nanti node yang tidak dapat dipecah lagi itu akan otomatis menjadi daun yang berisi label kelas. Ini untuk rumus-rumusnya, rumus entropi. Pertama rumus entropi. Nah, entropi itu kita hitung dari probabilitas dari setiap nilai, setiap variasi nilai, kemudian dikalikan dengan log 2 dari probabilitas tadi. Ya, kemudian dijumlahkan pada semua variasi nilai, kemudian dinegasikan. Ini kenapa kok pakai min di depan? Karena log 2 dari nilai probabilitas 0, itu biasanya negatif. Nah, nanti untuk supaya kembali ke positif itu dinegasikan. Nah, entropi ini kita gunakan untuk menentukan mana node yang akan menjadi pemecah data latih berikutnya. Kalau entropinya bernilai 0, berarti data tadi di dalam node tadi itu sudah berada pada label kelas yang sama, sehingga bisa langsung menjadi daun. Tapi kalau tinggi di atas 0, maka ini akan meningkatkan potensi klasifikasi, sehingga dia bisa menjadi pemecahnya. Untuk rumus gain, nah, gainnya ini dipakai untuk memperkirakan pemilihan fitur yang tepat untuk menjadi pemecah pada node tersebut. Rumusnya dihitung dari entropi total, dikurangi dengan probabilitas dari setiap variasi data dikalikan dengan entropinya. Jadi kita hitung entropinya nggak cuma satu, tapi entropi total dan entropi pada setiap variabel. Ya, entropi setiap variabel pada setiap kelas. Nah, nanti baru kemudian dipakai untuk mengurangi entropi total. Nanti gain yang semakin tinggi, maka itu adalah gain yang berpotensi untuk terpilih sebagai node pemecah. Contoh, kita punya data latih pada tabel berikut ini untuk melakukan prediksi. Apakah kita akan bermain baseball atau tidak. Jadi labelnya ada dua, yaitu label ya dan tidak. Ada 4 fitur yang kita gunakan, yaitu fitur cuaca, kemudian suhu, kelembapan, dan angin. Untuk fitur cuaca, kita ada 3 variasi nilai, yaitu cerah, mendung, hujan. Suhu ada panas, lembut, dingin. Kelembapan ada tinggi normal, angin ada pelan dan kencang. Jadi kita punya 3 variasi nilai pada cuaca dan suhu, sehingga nanti dipastikan pohonnya tidak pohon biner, karena variabelnya mempunyai lebih dari 2 variasi nilai. Kita mulai dari entropi total ya. Nah, ini adalah datasetnya. Jadi total ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14. Kita punya 14 data. Ada 2 kelas ya dan kelas tidak. Ini cuaca, ada 3 variasi nilai. Cerah, mendung, hujan. Suhu ada 3 variasi nilai. Panas, lembut, dingin. Kelembapan ada tinggi normal. Angin ada pelan dan kencang. Kita mulai dari entropi semua, entropi total. Jadi ini pada node akar, kita hitung dulu entropi untuk semua node akar. Ini pada semua data terhadap komposisi kelasnya. Jadi kita hitung dari entropi semua itu didapatkan dari probabilitas yang ya dikalikan log 2 dari probabilitas ya ditambah probabilitas yang tidak dikali log 2 dari probabilitas tidak. Sekarang kita lihat yang ya ada berapa. Nah, di sini ya-nya ada tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kemudian tidaknya ada tuh 2, 3, 4, 5. Maka entropinya berarti 9 per 14 dikali log 2 dari 9 per 14. Ditambah 5 per 14 kali log 2 dari 5 per 14. 9 ini dari jumlah yang ya tadi.
14 ini dari total datanya ada 14. Ya. Gitu juga yang ini. Sehingga kita dapat entropinya adalah 0,9403. Selanjutnya kita hitung entropi juga pada setiap fitur terhadap kelas. Ini untuk entropi nilai dalam cuaca. Nah, cuaca kan ada 3, ada cerah, ada mendung, ada hujan. Nah, ini kita hitung entropinya pada setiap variasi nilai. Jadi contoh yang cerah ini ya. Yang cerah ini kita lihat ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini yang cerah ini kan ada 5. Ini cerah tidak, ini cerah tidak, cerah tidak, ini cerah iya, ini cerah iya. Berarti tidaknya ada 3, iyanya ada 2. Nah, berarti P-nya ya dikali log 2 dari P-nya ya cerah ya berarti. Terus P-nya tidak dikali log 2 dari P tidak terhadap cerah. Jadi 2/5 dikali log 2 dari 2/5 ditambah 3/5 kali log 2 3/5. 2 itu dari jumlah yang ya tadi ada 2. Kemudian tidaknya ada 3. Jadi entropinya dapat 0,9710. Kemudian untuk yang mendung, nah sekarang kita lihat yang mendung ada 1, 2, 3, 4. Nah ini mendung iya, mendung iya, mendung iya, mendung iya. Berarti iya-nya ada 4, tidaknya ada 0. Maka kita masukkan iya-nya ada 4 ya, berarti 4/4 kali log 2, 4/4 ditambah 0/4 kali log 2 dari 0/4. Hasilnya 0. Karena log 2 dari 4/4, ini kan log 2 dari 1 ya, hasilnya 0. Dikali 1 ya 0, terus ini juga gitu, 0 kali 4, 0 bagi 4, 0, dikali log 2 dari 0, berarti ya hasilnya 0. Sehingga totalnya 0. Kemudian untuk yang hujan itu ada ini, ada 1, 2, 3, 4, 5. Jadi hujan ada 5, ini hujan iya, hujan iya, hujan tidak, hujan iya, hujan tidak. Berarti iya-nya ada 3. Ya, tidaknya ada 2. Sehingga hasil entropinya 0,9710. Nah, setelah kita dapat semua entropi, baru kita hitung gain. Sekarang gainnya adalah gain terhadap fitur cuaca. Nah, ini adalah entropi semua tadi, kemudian dikurangi dengan probabilitas cerah dikali entropinya. Cerahnya tadi ada 5 kan, berarti 5/14. Karena ini terhadap keseluruhan data ya. Cerahnya kan ada 5, 14 dari semua data yang dipakai untuk menghitung entropi di depan yang ini. Kemudian dikalikan lagi dengan P-nya mendung. Mendung tadi ada 4, berarti 4/14 kali 0. Kemudian P-nya hujan 5/14 kali 0,97. Hasilnya 0,2467. Ini adalah gain-nya untuk cuaca. Nah, ini dengan cara yang sama kita juga menghitung gain-nya suhu, gain-nya kelembapan, gain-nya angin. Nah, ini angka-angka yang didapat. Detailnya ada di tabel sini. Jadi ini entropi tadi 0,9403, kemudian gain-nya cuaca tadi ini. Nah, suhu itu juga begitu, kita hitung entropi di masing-masing variasi nilai. Ini entropinya suhu, panas, ini lembut, ini dingin. Terus dihitung gain. Nah, gain-nya ini berarti juga sama ya. Entropi yang ini dikurangi dengan probabilitasnya panas dikali entropi, tambah ini, tambah ini. Hasilnya di sini. Kelembapan juga gitu dengan cara yang sama. Kita hitung gain-nya, ya dapat di sini. Angin juga dihitung gain-nya, dapat di sini. Maka sekarang kita pilih mana node yang akan terpilih sebagai akar. Kita pilih yang terbesar. Jadi kita pilih node cuaca, variabel cuaca sebagai node akar. Kemudian karena dia ada 3 variasi nilai di dalamnya, maka dia akan mengeluarkan 3 cabang. Cabang cerah, cabang mendung, dan cabang hujan. Nah, kira-kira seperti ini. Kemudian sebaiknya datanya kita kelompokkan juga berdasarkan nilainya cuaca. Jadi yang cerah kita kumpulkan cerah supaya gampang melanjutkannya.
Mendung kita kumpulkan mendung, hujan kita kumpulkan hujan. Nah, yang cuaca sebagai akar, dia punya 3 cabang, cerah, mendung, hujan. Nah, ini sesuai nomornya. Nah, sekarang kita cari di node 2 di sini, nanti apakah menjadi daun ataukah menjadi node internal. Nanti yang kita hitung adalah entropi dan gainnya untuk sisa variabel yang belum terpilih. Jadi suhu, kelembapan, angin. Sekarang kita mulai dari cuaca cerah. Nah, pada data kelompok cuaca cerah, di sini kita hitung lagi entropinya. Jadi di sini sudah nggak berlaku lagi entropi yang pertama tadi. Kita hitung lagi entropi lokal pada cuaca cerah. Jadi kita ngitung entropi totalnya berdasarkan 5 data. Nah, dari sini berarti kan ada 3 sama 2 ya. Nanti entropinya dapat 0,9710. Kemudian untuk variabelnya, cuaca nggak perlu dihitung. Yang perlu dihitung adalah sisanya, suhu, kelembapan, angin. Nah, suhu dapat gain 0,82, kelembapan 0,97, angin 0,63. Nah, di sini sama seperti yang tadi, kita pilih yang terbesar, yaitu kelembapan terpilih sebagai node internal. Untuk cabangnya berarti ada 2, yaitu tinggi dan normal. Ya, jadi begini, ini kita bentuk menjadi cabang dengan variabel kelembapan. Nah, kelembapan karena punya 2 nilai, tinggi normal, maka ada cabang tinggi, ada cabang normal. Selanjutnya kita lihat pada cabang normal lagi ya, di rekursif ke cabang normal. Kita lihat di cabang normal sekarang. Nah, di cabang normal, ini ada 2 kelembapan di sini. Nah, ini normal iya, kan satu kelas. Kalau satu kelas, ini entropinya pasti 0. Kemudian yang tinggi, ini tinggi tidak, tinggi tidak, tinggi tidak. Ini juga sama, entropinya juga ikutan 0. Sehingga untuk untuk cabang normal, ini bisa langsung menjadi daun dan diberikan label kelas. Demikian juga yang cabang tinggi, ini juga otomatis bisa kita berikan label kelas tidak sesuai dengan datanya tadi ya. Berarti sekarang untuk node nomor 2 udah selesai, bisa kita lanjutkan ke node nomor 3, yaitu untuk cabang cuaca mendung. Nah, di cabang cuaca mendung itu kita punya 4 data tadi, semuanya labelnya ya. Nah, seperti biasa, kalau label kelasnya sama semua, nanti bisa dipastikan bahwa entropinya bernilai 0. Kalau entropinya 0, maka dia boleh langsung menjadi label. Ya, jadi kita bisa langsung berikan label ya. Jadi sebenarnya bisa dilihat ya. Jadi sudah pasti ini nanti kalau cuacanya mendung, sudah pasti bermain ya. Gitu. Nah, gini ya. Kemudian kita lanjutkan ke node keempat, yaitu cuaca hujan. Nah, di cuaca hujan itu labelnya ada 2, ada ya dan tidak. Jumlah datanya ada 5. Berarti kita hitung lagi entropinya dapat 0,97. Pada sisa variabel yang ada, suhu, kelembapan angin, kita hitung semua gainnya 0,63, 0,63, 0,97. Yang tertinggi adalah angin 0,97. Maka angin kita jadikan sebagai node internal dengan cabangnya adalah pelan dan kencang. Nah, untuk cabang pelan, maka kita lihat juga ya label kelasnya gimana. Nah, yang pelan ini kalau kita lihat, pelan iya, pelan iya, pelan iya. Kencang juga gitu ya, kencang tidak, kencang tidak. Berarti kalau yang pelan, kelasnya sama, yaitu iya semua. Yang kencang, kelasnya sama, yaitu tidak semua. Maka dia bisa otomatis menjadi daun. Jadi untuk yang pelan, labelnya adalah ya, sedangkan yang kencang labelnya adalah tidak. Jadi ini adalah decision tree yang kita hasilkan, yang kita induksikan dari data latih tadi. Dan ini sudah mengcover semua kasus data latihnya. Jadi kalau kita kelompokkan lagi, yang kelompok dari cuaca cerah mendung hujan, kemudian ini kelembapan, karena ada normal dan tinggi. Nah, ini normal, kumpul di sini, tinggi di sini. Terus yang mendung ini ya semua. Kemudian yang hujan, angin ya,
Angin ini ada kelompok pelan dan kencang. Kalau anginnya pelan, iya. Kalau anginnya kencang, tidak. Kemudian ini adalah representasi dalam bentuk rule if then. Jadi kalau kita punya 5 daun seperti ini, maka kita bisa punya 7 rule if then. Jadi arahnya dari sini ya. Seret ini, seret ke sini, seret ke sini, kemudian ke sini dan ke sini. Jadi untuk rule yang pertama adalah if cuaca cerah and kelembapan normal. Ini cuaca cerah, kelembapan normal, bermain iya. Yang kedua, cuaca cerah and kelembapan tinggi. Cuaca cerah, kelembapan tinggi, maka bermain tidak. Ketiga, if cuaca mendung then play ball ya. If cuaca mendung, play ball ya. Kemudian keempat, cuaca hujan, angin pelan. Nah, ini cuaca hujan, angin pelan. Maka play ya. Cuaca hujan, angin kencang, play ball tidak. Gitu. Jadi ini adalah rule-nya. Nanti tinggal induksikan, dideduksikan dengan data uji yang belum diketahui labelnya. Jadi contoh kalau kita punya sebuah data uji, cuaca mendung, suhu dingin, kelembapan tinggi, angin kencang, maka prediksi gimana, main atau tidak. Maka dari data ini kita bawa ke pohonnya. Kita proses sesuai dengan arah dari deduksinya. Kita mulai dari variabel cuaca, karena cuacanya kan jadi akar. Jadi kita tanya dulu cuacanya apa. Ternyata cuacanya mendung. Nah, kalau mendung kita lihat di sini, arahnya kemana? Arahnya yang tengah ke sini. Mendung, langsung ya. Berarti tidak perlu ditanyai lagi suhu, kelembapan angin. Langsung kasih label bermain, ya, sesuai dengan ini. Jadi kalau gitu untuk data ini suhu, kelembapan angin nggak kepake, Pak. Sebenarnya terpakai, tapi karena di dalam tree-nya ini yang ditanyai di awal adalah cuaca, maka cuaca sudah kepake. Kemudian karena tree-nya ini mengarahkan cabang mendung itu langsung ya, maka ya langsung keluar label ya. Seandainya ini cuacanya itu hujan, ya, cuaca hujan, suhu dingin, kelembapan tinggi, angin kencang, maka akan diarahkan ke kanan, cuaca hujan. Baru ditanya angin, anginnya apa? Oh, anginnya kencang, maka dilarikan ke kanan lagi. Sehingga jawabannya bermain tidak. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, jadi sekali lagi pohon ini tidak selalu seperti ini, tergantung sebaran dari data latihnya. Nanti kondisi dari data latih itu yang akan menentukan bentuk dari pohon keputusan. Ya, saya rasa itu yang bisa saya sampaikan dari materi decision tree ini. Kalau ada yang mau ditanyakan, saya persilahkan. Ya, pertanyaan dari Desi, apa perbedaan algoritma ID3 dengan C45? Jadi dua-duanya itu sama-sama algoritma untuk menginduksi decision tree, sama-sama untuk menginduksi decision tree. Namun yang membedakan adalah kalau pada data pada algoritma ID3 ini hanya bisa memproses data-data yang nilai dari semua variabelnya adalah kategorikal. Ini kalau kita lihat contoh ini, kita punya 4 variabel, cuaca, suhu, kelembapan angin. Semuanya kategorikal, tidak ada yang numerik. Nah, kalau seandainya ada yang numerik gimana, Pak? Seperti pada dataset dalam tugas. Maka memang sebaiknya menggunakan metode C45, karena C45 itu tidak hanya mengcover data variabel kategorikal, tapi juga bisa mengcover data variabel numerik. Nah, kalau numerik gimana prosesnya? Nah, kalau ada variabel yang numerik, pada saat perhitungan entropi di sini, pada saat penghitungan entropi dan gain, maka ada tahap
langkah tambahan, yaitu untuk menentukan split terbaik dari variabel tadi. Contohnya ini ya, di contoh yang ini kan ada data seperti ini, umurnya kan rentangnya dari 15 sampai 48. Terus yang di sini umur yang di sini splitnya 30, yang di sini splitnya 20. Kenapa kok beda? Nah, di situ adalah hasil dari tambahan langkah pada C45. Jadi pada saat menghitung entropi dan gain, maka ada langkah tambahan untuk menentukan kira-kira split mana yang memberikan nilai gain yang terbaik antara 50 atau 40 atau 30 atau 20. Nah, kebetulan yang di umur di sini itu splitnya yang terbaik adalah 30. Demikian juga yang di sini. Untuk kelompok data yang status menikah sudah, itu split umur yang terbaik itu ada di angka 20. Jadi memang harus dicobai ya beberapa pilihan posisi splitnya. Nah, kalau C45 itu begitu. Jadi ada perlakuan khusus untuk variabel yang numerik. Namun apakah ID3 itu tidak bisa memproses numerik? Bisa sebenarnya. Cuma variabelnya ini harus dipaksa menjadi kategorikal. Gitu caranya. Nah, jadi untuk kategorikal ya harus kita paksa menjadi kategori. Misalnya kalau umur itu bisa dikelompokkan menjadi muda, parubaya, tua misalnya. Nah, muda itu di bawah 20, parubaya itu 20 sampai 40. Kemudian 40 lebih dari 40 adalah tua. Maka yang umurnya di bawah 20 kita ganti dengan muda. Ini muda, 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 ini parubaya, 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 ini tua, tua. Gitu. Untuk kalau dipaksa menggunakan ID3. Nah, untuk langkah itu untuk untuk bisa mengerjakan tugas, saya sudah upload di Spada untuk materi pre-processing. Silakan di-download di sana. Nah, itu ada ada sebuah PPT untuk pre-processing. Nah, itu silakan dipelajari pada bagian binerisasi dan diskretisasi. Silakan dipelajari dulu, enggak apa-apa, untuk menyelesaikan tugas pertama. Walaupun nanti kita juga ada sesi khusus untuk membahas pre-processing ya. Silakan dipelajari lebih dulu sehingga bisa tahu lebih awal dan nanti boleh diperdalam saat membahas pre-processing. Nah, di dalam binerisasi dan diskretisasi itu kita mentransformasi atribut atau variabel kontinu ke atribut kategorikal. Kalau binerisasi, ini mentransformasi data dari tipe kontinu dan diskrit ke atribut biner. Ada contohnya juga. Jadi ini terutama untuk yang metode KNN kemarin ya. Kalau KNN itu kan sebaliknya, hanya bisa memproses tipe data numerik, tidak bisa tipe data kategorikal. Maka untuk yang kategorikal, silakan dikonversi menjadi biner seperti ini. Jadi ini contoh ya, yang rusak itu dikonversi menjadi X1, X2, X3, 3 digit biner. Berarti nanti ada 3 subvariabel, yaitu ini rusak itu 000, jelek itu 001, sedang 010, bagus 010, sempurna 001. Kalau diintegerkan boleh juga menjadi seperti ini. Atau menggunakan model asimetri, biner asimetri one hot encoding seperti ini. Jadi ada 5 subvariabel biner sesuai dengan jumlah variasinya ya. Ini kan ada 5, berarti ada 5 subvariabel. Nah, masing-masing itu ada nilai satunya hanya pada satu variabel. Jadi untuk rusak itu X-nya 1, lainnya 0. Jelek, X2-nya 1, lainnya 0. Sedang, X-nya 3, lainnya 0. Diagonal ya bentuk nilai biner one hot encoding-nya. Nanti baru ini akan terpecah menjadi 5 variabel. Jadi asalnya 1 berubah menjadi 5 subvariabel. Ya, jadi yang KNN variabel yang kategorikal dikonversi menjadi biner. Untuk yang decision tree yang numerik dikonversi menjadi
kategorikal seperti ini. Ya silakan dicoba di rumah. Kalau ada pertanyaan, silakan. Pertanyaan lagi, monggo.